Dan saya ingatkan juga kepada masyarakat yang hanya menuruti hawa nafsunya, ingin bertemu keluarga yang bisa ditunda. Ingat, kalau sudah COVID-19 ini akan menyebar, kalian ingat, akan terjadi konflik yang luar biasa nanti. Ingat itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Kalian taat, insya Allah semuanya selesai. Kalau tidak taat, lihat konflik yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membongkar apa yang akan terjadi, tapi sudah saya lihat apa yang akan terjadi. Kalau kalian tetap tidak taat kepada arahan pemerintah, tidak social distancing, peran daripada badan intelijen luar, badan-badan agen-agen asing ini mencoba bagaimana caranya kita tidak dipercaya oleh pemerintah, dan pemerintah pun tidak kita percaya. Jadi ada gap, nanti akhirnya akan putus rantai komando. Ini bahaya sekali ini. Jadi rakyatnya sudah nggak percaya lagi kepada pemerintah, pemerintah juga begitu, merasa rakyat nggak percaya, akhirnya amburadul. Jadi apa yang pemerintah kita arahkan, ya kita harus taat. Nah, ini adalah wujud thariqah para habaib. Thariqah habaib demikian, pemerintah menyarankan seperti apa ya kita laksanakan. Jangan kita seperti orang yang lain. Ini thariqah habaib seperti itu, loyal sekali kepada pemerintah. Melarang kita untuk mudik, berarti mudik gak usah deh. Dan gimana kalau pulang kampung? Saya sarankan ya, kalau bisa pulang kampung pun jangan ya. Saudara-saudara kita yang di tempat yang jauh, kalau bisa pulang kampung pun jangan. Ya, tambahkan kali ini aja, tahun ini aja, demi kesehatan bersama, demi tertibnya kita bersama, demi cepatnya wabah ini agar semakin tidak menyebar, tolong tahan dulu. Tidak usah pulang kampung atau tidak usah mudik 1 tahun ini aja. Kita tirakat, kita berdoa kepada Allah. Tiap tahun kita juga bisa mudik kok. Tiap tahun kita juga sudah bisa pulang kampung. Tapi kali ini karena ada wabah, tahan dulu nafsu kita bertemu dengan keluarga. Anggap saja ini adalah perpisahan sementara. Perpisahan sementara yang akan nanti suatu saat kita berkumpul dalam keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Yakin setiap lahar yang keluar dari Gunung Merapi itu meninggalkan tanah yang subur. Wabah ini ketika hilang akan memunculkan orang-orang yang soleh, akan memunculkan ekonomi yang bagus, akan memunculkan kebahagiaan, kesehatan. Yuk mari kita bersama-sama taat kepada pemerintah. Tidak mudik dulu, tidak pulang kampung dulu kalau bisa. Kita beribadah di tempat masing-masing agar penanganan COVID-19 ini benar-benar bisa tertangani dengan baik. Namun kalau tetap masyarakat tidak mau nurut ya, masyarakat tidak mau nurut, tetap cari-cari cara, cari-cari tempat bagaimana bisa lolos dari pengawasan aparat, lolos dari pengawasan petugas. Ingat ya, kalian umat ditekankan dengan wabah ini untuk taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Namun kalau kita tetap keadaan kita seperti ini, mengkondisikan semua kasak kusuk, naik bis, nipu, pakai cara ini, pakai cara itu. Saya mengingatkan bukan hanya kepada masyarakat, kepada aparat juga. Aparat yang mau disogok, aparat yang mau disuap, karena disuap maka meloloskan bis, disuap meloloskan kendaraan. Ingat, pertanggungjawabanmu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan juga kepada masyarakat yang hanya menuruti hawa nafsunya, ingin bertemu keluarga yang bisa ditunda. Ingat, kalau sudah COVID-19 ini akan menyebar, kalian ingat, akan terjadi konflik yang luar biasa nanti. Ingat itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Kalian taat, insya Allah semuanya selesai. Kalau tidak taat, lihat konflik yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membongkar apa yang akan terjadi, tapi sudah saya lihat apa yang akan terjadi.
Kalau kalian tetap tidak taat kepada arahan pemerintah, tidak social distancing, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga peraturan yang sudah diterapkan, ingat, konflik akan banyak hal. Konflik sosial, konflik keamanan, konflik horizontal. Wah, ini akan menyeramkan sekali kalau masyarakat tidak tertib, kalau masyarakatnya benar-benar tidak taat atas arahan pemerintah. Ingat, ini lagi diatur tentang masalah bagaimana pendistribusian, masalah bagaimana caranya orang-orang yang tidak mampu bisa mendapatkan gaji, orang-orang yang tidak mampu tetap di rumah, dia mendapatkan makanan. Ini lagi diupayakan bagaimana caranya ekonomi bisa merata, karena APBD, APBN semuanya sudah diarahkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak punya tabungan. Saat ini sudah mulai dilaksanakan. APBD, APBN, anggaran apapun untuk militer, anggaran apapun untuk belanja pembangunan, semuanya disetop oleh Bapak Presiden. Semuanya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Maka sabar sejenak, insya Allah kita akan keluar dari wabah ini, dan insya Allah segala sesuatu kesulitan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa kita semuanya, mengangkat wabah ini dan mengembalikan kebahagiaan kita bersama keluarga. Ingat, taat pemerintah, taat aturan. Saya ingatkan segenap masyarakat, saya ingatkan segenap aparatur pemerintah, tetap setialah, jangan ada kasak kusuk, jangan ada kebohongan, jangan ada pengkhianatan. Karena apabila ini wabah sudah seperti ini, sangat menyeramkan, tidak menggugah hati kita, tidak membuka pintu hati kita, tetap hati kita mati dalam keadaan masyarakat yang sudah seperti ini. Ingat, pertanggungjawaban kalian aparatur pemerintah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, masyarakat yang tidak mau taat kepada pemerintah, kalian akan sengsara. Ini harus balance, ini harus seimbang. Pemerintahnya jujur, masyarakatnya jujur, semuanya berbaik sangka, pemerintahnya berbaik sangka, masyarakatnya berbaik sangka. Semuanya kita harus membuka diri, legowo, membuka hati. Insya Allah semuanya akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyeramkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada yang menyeramkan, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi indah, dan semuanya akan mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelum-sebelumnya. Allahumma ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, demi bulan yang mulia ini ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Kumpulkanlah ya Allah kami bersama kedua orang tua kami di dunia sampai nanti di akhirat, bersama sahabat-sahabat kami, bersama santri-santri kami ya Allah. Jangan pisahkan kami di dunia dan jangan pisahkan kami nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan juga ya Allah ketika nanti di akhirat ya Allah. Sesungguhnya di dunia ini adalah fana, sesungguhnya di dunia ini adalah sebentar ya Rabb. Jangan kau berikan senyuman ini bersama keluarga hanya di dunia ya Allah. Berikanlah senyuman ini ketika kami nanti di akhirat ya Allah, bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa habibana wa sallallahu hafid wa 'alamana habibana Ahmad jamal madabana wa bagil wa 'alamana masyayikhuna wa 'alamana mahdum Ibrahim sunan bonang wa 'alamana wa sayyidina Habibul Qadir wa idris sakaf ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada permintaan dari segenap laskar, segenap kru, jagalah kesehatan di antara kita, karena alhamdulillah dari laskar kru menyediakan hand sanitizer ini dari orang-orang yang berpengalaman, sudah menggunakan alkohol 96%, gliserin, hidrogen peroksida,
distilled water, jadi komposisi sesuai standar kesehatan internasional. Jadi bukan hand sanitizer yang hanya cuma untuk wangian, tapi ini memang disediakan. Insya Allah orang kalau pakai ini, insya Allah biidznillah dia tidak bisa terkena virus, insya Allah. Jadi kalau mau makan, jadi nggak boleh juga over pakai ini ya. Ini disediakan di Sekretariat Ar-Ridwan hand sanitizer yang dibuat oleh para dokter, arahan dari WHO, standarnya WHO. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Harga 50.000, 100 mili harga 50.000. Insya Allah ini semua keuntungan dari penjualan hand sanitizer ini, insya Allah semuanya akan disedekahkan kepada, 1 rupiah pun tidak akan mampir kepada kru dan laskar, 1 rupiah pun tidak akan mampir kepada pribadi. Semuanya didistribusikan keuntungan ini untuk masyarakat yang tidak mampu, baik itu beli beras, beli makanan dan apapun. Insya Allah bisa dengan membeli hand sanitizer ini. Dan silahkan jika ingin membantu, sudah ada rekening dari Yayasan Majelis Ar-Ridwan, kita akan langsung distribusikan untuk masyarakat yang kurang mampu di daerah-daerah. Wallahu a'lam. Yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.